Hai, kenalin nama aku Aida Lestari dengan NIM 2302104021113. Saya dari Prodi PBSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fenomena kesulitan belajar yang terjadi pada individu. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana individu mengalami kesulitan pada saat proses belajar mengajarnya. Berikut adalah contoh fenomena kesulitan belajar beserta contoh kasusnya dan solusinya. Yang pertama ada disleksia. Apa sih disleksia itu? Disleksia adalah kondisi di mana individu mengalami kesulitan belajar, khususnya adalah kesulitan membaca. Disleksia ini dialami tanpa adanya diagnosis yang tepat, sehingga kondisi ini dapat menyebabkan putus asa dan kegagalan sekolah. Salah satu contoh disleksia adalah kesulitan mengeja. Mereka kesulitan mengeja huruf yang hampir sama. Misalnya B dan D, P dan Q, M dan W, kemudian ada S dan Z. Penyebab disleksia belum diketahui secara pasti. Namun, kondisi ini berkaitan dengan faktor genetik, di mana genetik adalah penyebab paling dominan pada penyandang disleksia. Nah, solusi yang bisa dilakukan untuk membantu penyandang disleksia adalah dengan memberikan pemahaman yang lebih pada individu tersebut. Lalu, bisa dengan mengubah teknik belajar yang tepat, misalnya dengan menggunakan media belajar yang menarik. Yang kedua, ada disgrafia. Disgrafia adalah kondisi di mana individu masih kesulitan untuk menulis. Misalnya, ejaannya yang masih tidak tepat, kesulitan memilih kata-kata yang akan digunakan untuk menulis, dan bentuk tulisannya yang masih jelek. Video ini adalah salah satu contoh disgrafia, di mana dibuktikan dengan bentuk tulisannya yang masih tidak konsisten, yakni hurufnya masih ada yang terbalik dan ejaannya yang masih tidak tepat. Penyebab fenomena ini yang paling umum adalah dengan adanya gangguan pada otak kiri yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulisnya. Bisa juga dari genetik, dan bisa juga disebabkan oleh kesalahan pembelajaran menulis, misalnya kesulitan memposisikan tangan saat akan menggunakan alat tulis. Solusi yang bisa dilakukan untuk membantu penyandang disgrafia adalah dengan membawanya melakukan terapi, kemudian mengajaknya menulis menggunakan media yang lebar supaya memudahkannya dalam menulis. Dan yang terakhir adalah menggunakan alat bantu menulis yang mendukung kenyamanannya saat melakukan kegiatan menulis. Yang ketiga, ada diskalkulia. Diskalkulia adalah kondisi di mana individu mengalami kesulitan untuk memahami konsep matematika, misalnya dengan menghafal angka dan mengelompokkan angka. Dalam video ini adalah salah satu contoh diskalkulia, di mana anak tersebut mengalami kesulitan menghitung, penambahan atau pengurangan sederhana, dan mengingat angka. Penyebab fenomena ini adalah gangguan pada sistem saraf pusat yang mengakibatkan gangguan memori. Nah, solusi yang bisa digunakan adalah dengan membuat game pembelajaran yang berbentuk matematika, kemudian membiarkan anak menghitung menggunakan tangan.